Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Kalau bapak tahu tipe apa jenis manusia ini, maaf, lihat dalam film-film Mongol. Lihat dalam film-film kaum Tartar dulu, kaum barbar. Bagaimana kejahatan dan brutal mereka. Dilihat dalam halusinasi, dalam ilustrasi film yang dibuat itu, kekejaman bangsa yang seperti ini, Pak, memang sungguh luar biasa. Kepala dipenggal lalu diletakkan di atas ujung tombak, lalu dipancangkan, digantungkan kepala di mana-mana. Manusia disalib, kemudian diseret di atas salib, dipanggang hidup-hidup. Ini biasa. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal, saking terkenalnya sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat Ya'juj Ma'juj ini. Lanjut, nyalakan api. Setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia. Penduduk setempat ketika Ibnu Battutah melakukan perjalanan ke sana selama beberapa bulan, ditemukan lokasinya, penduduk sekitar mengatakan kami tidak mampu mendekati tempat itu. Kenapa? Setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk tempatan, kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai di atas, di bagian yang paling rata itu, Pak, ada sampai orang-orang kecil. Orang-orang kecilnya, orang KT-KT itu orang Asia lah, yang pendek-pendek dibandingkan orang Eropa, orang Barat tinggi-tinggi. Kecil-kecil muncul ke atas. Setiap kali mereka sampai ke atas, kami melihat ada angin kencang menghantam, lalu mereka terjatuh kembali ke dalam. Setiap kali ada yang sampai ke atas, ada angin yang menghantam mereka, kembali terjatuh ke dalam. Ini kata penduduk setempat. Kemudian Ibnu Battutah memberanikan diri dengan orang-orang yang dibawanya, ekspedisi yang dibawanya, beranikan diri mendekat, didampingi oleh beberapa penduduk yang pemberani. Lalu mereka tidak mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu ada suara yang riuh di dalam, suara ribut macam kerja keras, tang teng tong, papu, bekerja dengan suara-suara yang banyak. Subhanallah, uniknya tempat ini tidak mampu disenter oleh satelit yang ada. Inilah bentuk bungkus gaib yang Allah jadikan. Fisiknya ada, kekuatan gaibnya juga ada. Kekuatan ini tidak mampu ditembus oleh satelit dan teknologi manusia. Persis dengan segitiga Bermuda. Ada dengar segitiga Bermuda? Ada dengar? Segitiga Bermuda real, Pak. Tidak ada satupun pesawat yang lewat di atasnya melainkan hilang. Tidak ada satupun kapal yang melintas di atas area segitiga Bermuda hilang. Inilah tempat yang paling misterius di muka bumi dan paling menakutkan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis itu istananya ada di tengah laut.
Iblis itu istananya ada di tengah laut. Pusat kekuasaan dan kerajaan iblis adanya di tengah laut. Nah, segitiga Bermuda adalah salah satu di antara lambang yang dipakai oleh kelompok Illuminati hari ini, juga sebagai lambang Dajjal. Coba lihat dalam uang dolar, pasti ada segitiga Bermuda dan ada mata satu. Itu adalah lambang Dajjal. Bagaimana Allah menggaibkan itu dengan izinnya, sehingga tidak ada satupun kekuatan teknologi yang mampu menyingkap peristiwa itu sampai hari ini. Tidak ada. Siapa yang masuk ke dalam informasi yang dapat mereka katakan, kami ada di satu daerah yang sangat tandus, sangat gersang, sangat rata, kami tidak tahu kami sekarang di mana. Itulah kata-kata terakhir dari para pilot-pilot pesawat, dari awak-awak kapal yang lewat dan masuk di situ. Baru-baru ini Pak, baru-baru ini saat keluar satu kapal yang pernah dulu hilang. Kapal ini baru saja keluar, ditemukan tanpa ada manusia. Tetapi catatan terakhir dari buku diari yang ada di dalam menunjukkan perjalanan terakhir orang yang ada di dalamnya. Baik, kita kembali kepada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Juga sama, digaibkan oleh Allah, padahal fisik temboknya ada. Allah maha mampu melakukan ini. Bapak mendengarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh. Apa arti barzakh? Dinding gaib atau tembok gaib. Subhanallah Pak, ada laut, airnya kelihatan nyatu, tapi kadar garam yang di sini dibandingkan kadar garam di sini berbeda. Ikan yang di sini Pak, kalau udah nyampe kemari, dia akan balik lagi, seolah ada dinding kaca yang membatasi. Subhanallah. Jadi ikan sini rasanya beda dengan ikan sini rasanya beda. Kadar keasinan masing-masing ini beda. Subhanallah, marajal bahraini yaltaqiyan. Dindingnya nggak nampak, nggak kelihatan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang sangat kuat, tidak bisa ditembus. Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah kaum muslimin. Bagi Allah itu seluruhnya cetek. Tahu cetek? Kecil, gampang, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin, ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar, akan lepas, akan runtuh.